Ngerti ya? Jadi kalau suami izin boleh. Tapi tengku beliau izin kayak nggak izin tengku. Gimana nggak izin? Lon bolehnya lunjak suluk je. Jual. Itu kalau jawabannya begitu kita tahu dari nadanya terbayang izinnya. Udah. Bagaimana cara melakukan khurut yang dilakukan oleh jamaah tabligh tanpa mengabaikan nafkah kepada anak dan istrinya selama beberapa bulan? Saya pikir ini canggung. Kalau mau khurut bawa istri. Karena istri juga punya kebutuhan. Jangan sunyikan istri dari 4 hari kalau bisa. Tapi itu kan yang muda-muda tengku. Iya. Jadi nggak boleh sunyikan istri. Karena istri juga punya kebutuhan. Tapi istri kita memang orangnya tengku gitu acuh tengku. Misalnya saya 4 bulan, 6 bulan dia lebih senang tengku. Itu periksa lagi. Senang dia karena bisa video call malam. Kalau itu sebabnya haram kita pergi. Maka harus dikaji benaran. Khurut boleh, tapi hati-hati. Kenyataan, mungkin kalau kita bicara jelek. Kita khurut istri, khurut. Walau dalam perdeskai dia khurut. Hancur itu. Dan menjaga anak itu kewajiban ini cowok, bukan cewek. Cewek bantu kita. Ini kita suami banyak. Kerja di Banda Aceh gaji 150 sehari. Kerja di Luk Sumawi 200. Istri di Luk Sumawi. Tapi kita tetap ambil kerja di Banda Aceh karena bisa bebas. Yang antar sekolah anak, istri yang kasih makan, istri yang jaga rumah, istri. Itu berarti kita suami bukan nikah untuk membangun rumah tangga, tapi nikah untuk kencing toh. Ngerti ya? Jadi jangan ada kita laki nikah untuk kencing. Kalau kencing di toilet aja. Ngerti ya? Jadi jangan buat istri ini jadi babu 100%. Mereka itu memang mau capek. Tapi obati capek mereka dengan apa? Dengan sebo namanya. What the meaning sebo? Nanti cari sendiri, ngerti ya? Assalamualaikum Tengku, izin bertanya Tengku, bagaimana hukumnya jika menunda hak orang lain gaji dan bagaimana cara mengatasi orang seperti itu? Terima kasih Tengku. Tunda gaji orang haram hukumnya kalau menyiksa. Kalau ada kebaikan karena istrinya udah ingati dia, kalau bapak kasih duit nggak dikasih untuk saya, kita tunggu istrinya dulu boleh. Bagaimana cara hadapi orang seperti itu? Fair, kasih tahu saya butuh duit, tapi nggak dikasih, pindah kerja lain, gimana mau saya kasih cara? Dari manakah asal usul Wahabi? Ini karena udah baca sejarah sehingga terpikir ya. Kita nggak usah pikir dari mana asal usul, yang salah. Tapi ada hadis Nabi perintahkan penggal orang lagi salat pada Abu Bakar. Abu Bakar nggak berani. Kemudian diperintahkan kepada Umar nggak berani. Terakhir entah pada Ali. Pas Ali mau penggal, dah selesai salatnya dia keluar. Maka kata Nabi, itulah cikal bakal yang hancurkan agama ke depan. Jadi kalau itu kita ambil asal usul, nggak perlu ingat itu. Yang ada teringat begini, kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi, kita kan aman di surga sekarang. Itu pikiran kita yang bodoh. Jadi kita nggak usah pikir dari mana asal usul Wahabi, bagaimana cara kita bersihkan Aceh dari Wahabi aja. Kalau mampu begitu, ngerti ya? Kiban hukum gajian dari Facebook, sedangkan tanyo original tacok konten gop tanpa tak edit. Peka pengen haram pahala maulah. Kalau kontennya konten halal, misalnya ceramah dan ada izin, nggak apa-apa. Ada izin nggak apa-apa, itu halal. Tapi udah ada hak paten, nggak boleh. Udah. Misalnya udah ada izin, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada izin, mereka ada hak paten, haram. Karena mengganggu cari rezeki orang. Ngerti ya? Tapi kalau konten haram, TikTok kita edar, itu edar aja udah haram. Tengku, saya mau bertanya, apa boleh baca kunut subuh waktu sujud terakhir sebelum salam?
Apa hukum ada orang baca kunut dalam sujud terakhir? Karena itu dianggap doa. Boleh, karena boleh panjangkan sujud. Tapi salah tempat. Betul? Amanat pembina upacara kepada Sang Merah Putih. Hormat gerak. Betul apa salah? Salah. Masa lagi dengar amanat pembina upacara lagi hormat bendera? Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Kan begitu? Ini masa lagi amanat pembina upacara hormat bendera? Konyol itu upacara. Salah sama SOP. Rencana jangan goyang itu loncengnya, maka kita pakai celana dalam. Saya pakai celana dalam tapi di luar celana panjang boleh? Boleh, tapi lucu dipandang orang. Walau tampil keren, pas kita pergi ke Kopi Nanggro, Superboy datang, orang bilang kan bisa jadi kita dan juga aman itu. Tapi jelek, ngerti ya? Nah, jadi jangan begitu, silap namanya. Tengku saya mau apakah hukum makan daging gajah dan badak? Gajah badak bukan binatang yang halal dimakan. Gajah dan badak haram, najis hukum makannya. Udah. Tapi yang boleh makan yang tidak viral itu kanguru, jerapah, zebra udah jelas boleh. Rubah, fok yang kayak anjing itu halal dalam mazhab Imam Syafi'i. Musang malam, samur musang kita. Kemudian kuda nil. Kemudian haina, walau makan daging itu halal. Kalau gajah sama itu ada cerita itu najis. Jadi itu jangan ditanya, ketik saja. Jangan besok timbul pertanyaan, apakah hukum memakan anak konda? Nggak ada cerita, ngerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dalam Islam ada ajaran mengenai buka aurat dan bagaimana hukumnya jika ada seorang mengaku bisa membuka aurat seseorang hanya dengan melihat foto dan setelahnya memberi ganjaran untuk dipakai saat mandi agar orang tersebut terbuka auratnya. Jazahullahu khairan. Jadi ini kita kotor pikiran. Bisa buka aurat orang dari kejauhan. Ini animisme ini. Tak usah percaya yang begitu-begitu. Hipnotis sihir bisa mudah kena kepada orang yang percaya sihir. Buang. Yang kuat Allah, yang agung Nabi Muhammad. Yang kebal tolong tusuk. Mempan. Kalau nggak mempan telepon saya biar saya yang tusuk. Kenapa dia kebal? Kita tes kebal, dia tes kebal. Karena kita ngaku ya ada itu. Tak ada itu. Itu cuma istidrat atau sihir. Maka kalah dia dengan mengagungkan Allah. Jadi ini akidah diubah. Udah. Assalamualaikum Tengku. Sekarang sistem pembelian kereta secara kredit. Tetapi kita tidak membeli secara kredit. Membeli secara kontan, cash. Tapi saat memberi tunai secara cash dihitung secara kredit. Gimana hukumnya Tengku? Tetap salah. Udah. Inilah bajingnya dunia sekarang. Beli dengan cash payah, beli kredit mudah. Jadi yel-yel Nanggro Aceh Darussalam, mana Darussalam lu? Kita belanja udah kayak Darul Mafia. Kita pergi ke kota, kita lihat Darul Mafia. Maghrib di Blang Padang, lagi maghrib Darul Mafia. Ini yang sedang terjadi. Ini tugas PLT wali kota sama PLT gubernur supaya mendarussalamkan Darussalam dari Darul Mafia, Darul Maksiyah. Ini sedang terjadi. Ngerti ya? Jadi penipuan terhadap kita sangat parah udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya bagaimana hukum bernazar jika lulus kuliah saya akan berpuasa sebulan tetapi saya sudah duluan mengerjakan puasa itu selagi masa tes masuk kuliah. Apakah berdosa atau tidak sah puasa nazar itu? Berharap Allah melihat saya bersungguh-sungguh akan nazar saya. Itu silap namanya. Apabila selesai cat mobil akan saya taruh les baru. Rupanya di karoseri kita taruh les. Akankah les itu tampil di luar? Tidak. Ngerti ya? Jadi tetap itu salah, nazarnya harus diulang. Bagaimana hukum salat
istikharah karena terkadang tidak muncul hal yang kita salatkan. Ada saya dengar mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi yang buruk datang dari syaitan. Istikharah itu untuk minta petunjuk, pilih yang mana, atau untuk minta kebaikan ke depan. Jadi ketika tidak datang jawaban, berarti Allah akan beri yang baik yang mana, walau tidak tampil. Sehingga kita tentukan sendiri, alah baik mentong, berarti itu yang baik. Kita berani mengambil kesimpulan, bukan istikharah itu mesti ada jawaban, pasti tidak demikian. Nanti ya, kampung. GKU hari ini alhamdulillah terima kasih 2.9.500. What? Apa dong? Hah? Karab 4:30. Oh, masih ada waktu. Ini yang bertanya begini-begini besok ciutkan pertanyaan ya. Sayang saya. Orang tua masih ada dan ada memberi amanah kepada anaknya. Tanah ini wakafkan, tapi sekarang sudah berubah. Bukan di situ lagi. Orang tua tunjuk di tempat lain dengan alasan-alasannya sebagian anak-anaknya tidak setuju di tempat yang sekarang. Sementara anaknya sudah mendapat haknya masing-masing. Dan yang ditunjukkan bagian dari hak orang tua kami. Apakah kami selaku anak masih ada hak untuk tidak setuju? Mohon penjelasan ya Maula. Terima kasih. Kata mama, ini tanah untuk buat rumahmu, ini untuk rumahmu, ini untuk rumahmu. Itu wakaf. Udah. Kemudian mama kita pelin-pelan. Punya kamu saya ambil balik. Sah. Nggak ada hak tidak setuju kita sama ayah dan bunda. Itu di KHI kompilasi hukum Islam begitu, hukum Islam juga begitu. Cuma yang sayang siapa? Anak. Maka jadilah kita mama-mama yang dicintai anak. Jangan mama-mama yang dibenci anak.